Apa ini? Betul ya? Siapa Anda? Pegang aku, pegang. Orang, usap. Jokot. Arca Domas, makam tentara Jerman di Cikopo Bogor dianggap memiliki energi yang kuat. Konon tak sedikit orang mengalap berkah di tempat ini. Benarkah hal tersebut? Bersama saya Indah Nanta, Anda sedang menyaksikan Dua Dunia. Di antara rimbunan pohon dan prasasti, ada kekuatan gaib yang bisa membuat manusia hilang. Manusia sampai bersedia tunduk untuk meminta kehendak tertentu. Sejatinya, lokasi ini merupakan makam tentara Jerman yang meninggal pada masa Perang Dunia Kedua. Namun, tempat yang berada di perkebunan Cikopo, Megamendung, Kabupaten Bogor ini berubah menjadi tempat pemujaan. Semua karena sebuah nama yang membuat saya penasaran. Eyang Jaya Kusuma. Siapakah dia sebenarnya? Ditemani praktisi supranatural Hakim Bawazir, kami mencoba menguak misteri ini. Saat ini saya sudah berada di area pemakaman tentara Jerman yang terletak di daerah Cikopo, Sukaresmi, Bogor. Bersama saya sudah ada Ibu Nyai ya. Iya. Ibu Nyai, sejarah di makam ini seperti apa sih? Pokoknya saya nggak tahu apa-apa ya, taunya udah ada di sini makam-makamnya. Ibu Nyai, apa pernah melihat atau mendengar ada orang-orang yang menyalahgunakan makam ini untuk meminta berkah? Oh, ada aja. Ada? Iya, ada. Cuman ya kadang-kadang ada yang bilang gitu bahwa dia mau khususnya ke sana ya, jarak ke Mbah Ida Buana, Mbah Jaya Kusuma gitu. Mbah Jaya Kusuma. Adanya makamnya di sebelah mana? Makamnya nggak ada ya, cuman adanya di sana di pohon itu. Dulunya katanya ada yang bertapa di sana. Tapi saya nggak tahu jelas ya, itu wallahu alam ya. Cuman katanya gitu. Dunia, terima kasih ya. Ya, Ustadz Hakim, kita udah sampai di pemakaman tentara Jerman ini. Apa yang akan kita lakukan di sini? Emang menarik ya, makam yang udah cukup lama. Kalau nggak salah didirikan dari tahun 1926. Gitu. Apalagi dikelilingi oleh pohon-pohon yang besar, jadi suatu mitos yang kuat di tengah masyarakat. Apalagi tadi kita dengarkan juga ada yang menyalahgunakan lokasi ini. Cuman ada satu yang menarik perhatian saya ya, tentang adanya sebuah nama yang Jaya Kusuma. Mungkin itu nanti yang akan kita coba dalami siapa sebenarnya dia. Kini kami mencoba melakukan mediumisasi. Belum juga proses mediumisasi sempurna, mediator sudah mengamuk tak karuan. Akhirat dong. Cuy, lampu cuy. Mana lampu. Tarik. Dek, mundur deh. Mundur, Bay. Awas. Tahan aja. Duduk. Nah, kami ingin bertanya baik-baik. Siapa Anda? Kenapa? Anda salah satu penghuni sini? Iya. Di mana tempat Anda tidur tadi? Di pohon karet?
di pohon besar itu? Udah stop dulu. Tak diduga, dia malah memberikan sebuah benda kepada kami. Benda apa ini? Apa ini? Yuk, mundur gitu. Kenapa? Apa yang Anda berikan sama Ustadz Hakim? Dan kenapa harus Ustadz yang dikasih? Sekarang lihat, ini ada batu ya. Tiba-tiba mediator memberikan sesuatu sama Ustadz Hakim. Dan ini pas Ustadz buka, batu ya. Anda ini siapa? Anda ini siapa sih? Kami hanya ingin mencoba mengungkap sejarah dari Eyang Jayakusuma. Ada hubungannya Anda bersama Eyang Jayakusuma? Saya anak buahnya. Anak buahnya. Memang dulu beliau sebagai apa? Orang tertua. Orang tertua? Di kawasan ini? Iya. Apa benar ia seorang pertapa? Iya. Kenapa ia memilih sebagai pertapa? Karena dia itu yang memiliki ilmu sejati. Ilmu sejati? Maksudnya ilmu sejati seperti apa? Ilmu sejati itu ilmu yang satunya tidak memakai apa-apa. Tidak memakai apa-apa ya. Ada wanita? Kalau Anda wanita pasti Anda mempunyai nama ya? Nimas Kari. Nimas, maksudnya Nimas memberikan batu ini sama Ustadz apa? Untuk kenang-kenangan dari saya. Kenapa dikasihnya ke saya, nggak ke yang lain? Apa yang Anda rasakan? Yang Nimas rasakan terhadap saya apa? Tapi saya lihat ini laki-laki yang suka kemasukan. Jadi saya langsung masuk aja. Kalau Nyai kan pengikutnya yang Jayakusuma ya? Pertapa juga? Saya itu suka jalan-jalan kemana aja. Kadang-kadang jalan-jalan tengah malam ada orang lewat, dia takut lari. Karena Nyai suka mewujudkan hingga bisa terlihat orang. Wujud Nyai seperti apa? Wanita masih muda. Mengenakan pakaian warna apa? Ya, kain saja, kain batik. Kain batik? Sama baju merah. Sama baju merah. Selendang hijau. Umur Nyai sekitar berapa? 150. Makhluk satu ini ternyata gemar menggoda manusia. Kenapa Nyai sering mewujudkan diri kepada orang-orang yang melintasi tempat ini? Kenapa? Lihat orangnya kayak orang yang begajalan itu ya, saya pengen saja. Kayak orang yang baik-baik itu enggak pernah. Kalau misalnya ada orang-orang yang meminta berkah di tempat ini, Jangan sama saya, sebenarnya untuk berkah. Mau berkah ya kerja. Tenaga. iya. Saya punya banyak ada kelapa, ada pisang, baca, macam-macam. Ya, nggak mau nyari ini banyak-banyak lah. Capek mendanai godain manusia aja. Nyai muslim nggak? Ya, iya. Kenapa nggak goda manusia? Kan nggak boleh dilarang. Itu kan godain orang-orang yang mabuk, yang nggak benar. Orang yang benar kan nggak mau godain. Tiba-tiba dia jadi beringas. Sepertinya ada makhluk lain yang menguasai raga mediator ini. Apa yang akan terjadi setelah ini? Tetap di Dua Dunia. Yang nggak benar, orang yang benar kan nggak mau godain. Tiba-tiba dia jadi beringas. Tingkahnya seperti harimau saja.
Bismillah. Allah hayyul qayyum wa natubu. Silahkan diri Anda. Assalamualaikum. Allah wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata. Tenang. Tenang. Ayo, jinak. Jinak. Ayo, ikutin saya, sini. Sini. Dok. Siapa Anda ini? Siapa Anda? Mengerti bahasa kami? Sayang, makhluk ini tak mengerti bahasa kami. Keluar ya. Paksa mediator disadarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo minum. Ada suara perempuan? Ada isyarat akan datangnya makhluk lain yang hendak berkomunikasi. Karena itu, kami mencoba melakukan mediumisasi lagi. Assalamualaikum. Paham bahasa Indonesia? Paham? Bisa kita bicara baik-baik? Kami hanya ingin mengetahui beberapa informasi dari tempat ini. Siapa yang Jaya Kusuma itu? Biar kami cepat meninggalkan tempat ini. Sebutkan identitas diri Anda. Siapa nama Anda? Tidak bisa kasih penjelasan? Kenapa? Ada yang lebih? Lebih tua? apa? Kenapa? Anda seperti memikirkan sesuatu? Anda ragu? Nggak apa-apa, bicara aja. Karena yang kami butuhkan adalah untuk meluruskan tirakat-tirakat yang nggak benar, memberikan sesajen kepada makam dan lain sebagainya. Manusia yang tidak punya moral. Tidak boleh meminta ke tempat itu karena salah. Iya, Anda sendiri mengakui bahwa itu nggak boleh sebenarnya dilakukan oleh manusia. Lalu apa yang Anda lakukan saat ada orang yang menyalahgunakan tempat ini? Saya perhatikan aja. Hanya memperhatikan aja. Nggak mengganggu. Tapi tidak berusaha mengusirnya? Tidak. Lalu Anda itu siapa? Supaya lebih jauh. Seperti apa? Tidak, saya Setiap manusia yang diciptakan Allah pasti mempunyai nama. Lalu Anda siapa namanya? Eyang, hubungannya Eyang sama Eyang Jaya Kusuma itu apa? Berarti Anda pertapa juga? Tidak harus bertapa ya. Menurut Anda manusia-manusia yang kesini itu gimana? Kenapa Anda tidak berusaha menggoda mereka biar mereka pergi atau gimana gitu?
Biasanya orang-orang yang meminta berkah di tempat ini, apa yang mereka minta? Kekayaan, jodoh. Ada lagi yang lain? Ya, manusia-manusia yang tidak punya. Kalau usia Anda sendiri berapa yang seperti kalau boleh tahu? Lebih dari 100 ya. Ya, terima kasih. Kami mencoba menyadarkan mediator. Siapin air. Ada energi kuat di sekitar kami. Bisa jadi energi tersebut berasal dari sebuah benda gaib. Saat Pak Hakim mengolah energi, Umi malah seperti tertarik oleh energi dari luar. Pegang aku, pegang. Oke, Tahan aku ya. iya, aku tahan. Baik. Dia seperti kewalahan menahan tarikan energi tersebut. Tarik aku. Iya. Ayo. Meh, tarik Meh. 1, 2, 3, yuk. Yang lain baca. Iya. Iya. Bismillah. Allah agak mundur ya. Agak mundur ya. Allah udah. Udah Mbak Is. Mbak Is. Kayak ada energi kenceng gitu. Kenapa? Kenapa? Apa? Tangannya bergetar kayak ada, kayak ngajak aku ke sana gitu. Oh gitu, menarik. Iya tadi saya ada tertarik ada satu benda. Benda itu ada wujudnya gitu. Saya kurang yakin kalau itu berbentuk apa batu atau berbentuk apa namanya senjata gitu loh. Karena ada wujud gitu seperti manusia atau apa gitu. Tiba-tiba Pak Hakim meminta saya mendeteksi benda tersebut. Tapi saya tidak boleh ke sana ya. Iya, getarannya ada di mana? Getarannya aja. Tiba-tiba tangan saya merasakan adanya getaran cukup kuat. Kalau saya sih tertuju arahnya ke depan ya Ustaz. Seperti ada getaran. Coba ikutin ke center, maaf. Saya mencoba menghampiri rasa getaran tersebut. Mau feeling Mbak kuat di sini? Iya. Subhanallah. Ini Ustaz. Ternyata inilah asal getaran yang saya rasakan itu. Ini seperti wujud arca yang ada di depan makam tadi. Oh, arca yang di depan itu saja. Mas Hakim bisa jelasin ini apa? Kalau dilihat dari wujudnya sih kayak Ganesha ya. Yang ini harus diteliti ini apa emang ini mempunyai kandungan sejarah udah cukup lama. Ternyata saat saya menemukan arca ini, ada warga yang mendengar suara gajah. Tadi suara gajah sebelah sana. Ada suara gajah. Dengar kan? Gitu. Kayak yang lagi ngeri. Suara gajah merintih. Jadi cukup menarik ya, karena tadi ada dua kita mengadakan mediumisasi ya. Ternyata makhluk-makhluk jin yang masuk ke dalam tubuh orang-orang yang jadi mediator itu, mereka malah menganggap sesat itu orang-orang yang mencoba datang ke kuburan, minta kepada kuburan, membawa ini, membawa itu. Mereka sendiri sebenarnya meledek gitu. Kok manusia tuh bodoh amat gitu, datang kok minta ke sini, bukan dengan mencari kekayaan dengan kerja keras, dengan ketekunan dan lain sebagainya. Itu cukup menarik. Ternyata makhluk-makhluk gaib juga mereka sebenarnya nggak suka gitu makhluk jin yang muslim itu terhadap manusia-manusia yang mencoba meminta kepada mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa segala sesuatu musibah, segala sesuatu yang akan datang kepada kita gitu, penyerangan-penyerangan gaib, kalau selama kita mohon perlindungan kepada Allah, insya Allah Allah akan selalu melindungi kita. Sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menjadi doa agar kita terselamatkan dari serangan-serangan makhluk gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalau itu dibaca terus menerus, insya Allah makhluk-makhluk jin itu tidak akan mampu untuk menyerang kita, mendekati kita.
kami merasa perlu menyudahi penelusuran kami. Namun, saat akan meninggalkan lokasi, kami merasa perlu menyudahi penelusuran kami. Namun, saat akan meninggalkan lokasi, Pak Engkis yang menjadi mediator kembali kehilangan kendali. Itu? Tadi titip apa? Itu titip. Titip apa? Titip. Itu tadi patung apa? Itu separuh manusia sirah gajah. Itu Ya. simbolnya apa itu, Eyang? Kalau mau dirawat-rawat, ya, itu meranggas berabad-abad. Ya. Itu simbol apa, Eyang? Dulu simbolnya kejayaan. Kejayaan kuring pemegang peliharaan aing. Dititipkan kepada siapa, Eyang? Eta teh terserah. Arek dikumahakeun, arek batur saboro teuing, arek engko sorangan saboro teuing. Ya, arek dipikeun hek karek aing arek datang mahape eta. Ya, Iya. mahape bab eta kumberanggas berabad-abad. Kalau Eyang Wijaya Kusuma sendiri dulunya sebagai apa di sini, ya? Wijaya Kusuma aing ti harita kerajaan di dieu. Penguasa anu di dieu kabeh. Kabeh sadayana hormat jang aing. Ternyata, inilah sosok yang sebenarnya kami cari. Kunaon? Dari Majapahit atau Pasundan? Apa Pajajaran? Aing asina teh ka dieu. Pasundan. Pasundan. Samohon. Ngan pesan aing eta kudu dijaga. Lamun arek loba menarik neangan ke. Neangan. Loba angke. Tapi kita cuma butuh satu kok, Eyang. Oh butuh hiji. Udah percaya ayo ka ditu deh. Neangan loba angke. Urang usep. Cokot. Sabar teuing. Udah cukup buat pembuktian. Entos itu aing rek balik deui nya. Karunya piaran aing. Iya. Naik maraban. Yang Jackson astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Eyang. Aduh. Iya Ustaz, tadi saat kita sudah selesai liputan dan perjalanan pulang, tiba-tiba Pak Engkis kehilangan kesadaran lagi nih di dalam mobil. Dan ternyata makhluk yang masuk mengaku yang Jaya Kusuma. Iya betul, yang Jaya Kusuma yang ternyata keluar juga dia dan kayaknya banyak menyampaikan sesuatu gitu ke kita semua. Tapi tetap apapun informasi yang kita terima dari alam gaib kita harus sortir lagi, kita harus saring lagi, nggak kita telan 100%. Kita harus tetap kita agama menjadi landasan kita dalam berpikir dan bertindak gitu agar kita bisa terselamatkan di dunia ini gitu. Jadi hikmah ya sesuatu yang baik ya kita ambil yang sesuai dengan ajaran kita, sesuatu yang buruk kita tinggalkan, jangan kita pegang karena pedoman hidup kita hanyalah agama Islam itu. Sekali lagi, penelusuran kali ini seperti mengingatkan, manusia tidak sepantasnya menghamba kepada kekuatan gaib melebihi menghamba kepada Tuhan. Meyakini sesuatu melebihi keyakinan kita kepada Tuhan sungguh tidak dianjurkan. Karena perbuatan musyrik sesungguhnya tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Dua Dunia.